Perkenalkan, nama saya Apriliani Virginta Kawaluso, NIM 2214201023 dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Keperawatan Kesehatan Reproduksi dengan dosen pengampu Nurse Misel Kairupan, SKEP MKes. Dengan judul materi yang akan saya paparkan di saat ini, yaitu mengenai pencegahan diabetes mellitus dan hyperemesis gravidarum pada ibu hamil. Kita masuk dalam pembahasan, yaitu apa sih diabetes mellitus? Diabetes mellitus atau penyakit gula atau gula darah tinggi adalah penyakit kronis atau jangka panjang yang perlu kita waspadai terutama pada ibu hamil. Adapun tanda utama dari penyakit ini adalah meningkatnya kadar gula darah atau glukosa melebihi nilai normal. Diabetes terjadi ketika tubuh pengidapnya tidak lagi mampu mengambil gula atau glukosa ke dalam sel dan menggunakannya sebagai energi. Kondisi ini pada akhirnya menghasilkan penumpukan gula ekstrak dalam aliran darah tubuh. Penyebab gula darah tinggi atau diabetes yaitu kadar gula darah normal yaitu kurang dari 100 mg per dl. Apabila kadar gula darah sudah mencapai 100 hingga 125 mg per dl berarti memasuki status pradiabetes. Sementara itu, kadar gula darah yang mencapai 126 mg per dl ke atas sudah tergolong diabetes. Kadar gula darah tinggi dikenal sebagai hiperglikemia. Dan pada dasarnya hiperglikemia adalah ketika kadar gula dalam darah meningkat atau berlebihan. Sementara diabetes merupakan penyakit yang sebagian besar dipengaruhi oleh hiperglikemia. Penyebab dari gula darah tinggi atau penyakit diabetes ini yaitu terjadi akibat adanya gangguan dalam tubuh. Sebab kondisi ini membuat tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel. Alhasil, glukosa menumpuk dalam darah dan pada penyakit gula tipe 1, gangguan ini terjadi akibat sistem kekebalan tubuh yang menurun biasanya menyerang virus atau bakteri dan juga bahaya lainnya, malah menyerang dan menghancurkan sel penghasil insulin. Akibat tubuh kekurangan atau bahkan tidak dapat memproduksi insulin sehingga gula yang seharusnya diubah menjadi energi oleh insulin menyebabkan terjadinya penumpukan gula dalam darah. Sedangkan pada penyakit gula tipe 2, tubuh bisa menghasilkan insulin secara normal, tetapi insulin tidak dapat tubuh gunakan secara normal dalam kondisi dikenal juga sebagai resistensi insulin. Kita masuk dalam pembahasan yang berikut yaitu cara pencegahan diabetes mellitus pada ibu hamil. Berikut beberapa panduan bahkan sedikit penjelasan mengenai beberapa panduan yang dapat kita lakukan dan edukasikan kepada ibu hamil mengenai pencegahan diabetes, yaitu yang pertama, mengkonsumsi makanan yang sehat. Pilihlah makanan yang tinggi serat dan rendah lemak dan kalori yang meliputi buah-buahan dan juga sayuran dan juga biji-bijian. Yang kedua, tetap berolahraga sebelum dan selama kehamilan seperti jalan-jalan cepat setiap hari, naik sepeda, berenang, atau berolahraga lain yang sesuai dengan saran dokter. Yang ketiga, saat merencanakan kehamilan, kelola berat badan sebelumnya untuk mendapatkan kehamilan yang lebih sehat. Yang keempat, patuhi jadwal pertemuan antenatal sekitar minggu ke-8 hingga 12 minggu kehamilan. Di antara bidan ataupun dokter akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk menentukan apakah Anda berisiko lebih tinggi terkena diabetes ataupun tidak. Dan yang terakhir, jika Anda memiliki satu atau lebih faktor risiko diabetes, Anda harus ditawarkan tes screening. Meskipun tidak ada langkah
pasti dalam mencegah diabetes gestasional, tetapi semakin banyak kebiasaan sehat yang ibu hamil terapkan sebelum kehamilan tentu menjadi semakin baik. Jika penderita diabetes mellitus memiliki perubahan gaya hidup sehat ini juga dapat mengurangi risiko mengalaminya lagi kehamilan berikutnya atau mengembangkan diabetes tipe 2 di masa ke depan. Maka dari itulah, melakukan pemeriksaan kehamilan sangatlah penting dan ditentukannya OB/GYN terbaik yang akan membantu ibu untuk mendapatkan perawatan kehamilan. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu pencegahan hyperemesis gravidarum pada ibu hamil. Untuk saat ini belum diketahui pasti bagaimana cara untuk mencegah hyperemesis gravidarum. Meski begitu, ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk meredakan morning sickness atau hingga tidak berkembang menjadi hyperemesis gravidarum. Yaitu yang pertama, mencukupi waktu istirahat untuk meredakan stres dan juga menghilangkan lelah. Yang kedua, mengkonsumsi makanan tinggi protein, rendah lemak, dan berstruktur halus agar mudah ditelan dan dicerna. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan dalam porsi kecil tetapi sering, serta menghindari makanan yang berminyak, pedas, atau berbau tajam yang dapat memicu rasa mual atau muntah. Yang keempat, memperbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi. Yang kelima, mengkonsumsi minuman yang mengandung jahe untuk meredakan mual dan menghangatkan tubuh. Yang kelima, mengkonsumsi suplemen kehamilan untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan juga zat besi selama hamil. Yang terakhir, menggunakan aromaterapi untuk mengurangi mual di pagi hari. Mencegah kesehatan saat kehamilan selama trimester pertama juga sangat penting dilakukan untuk mencegah hyperemesis gravidarum, ya dengan salah satunya dengan menjalani pemeriksaan kehamilan secara rutin. Pemeriksaan kehamilan umumnya dilakukan sejak usia kehamilan 4 minggu untuk memantau perkembangan janin dan mendeteksi dini bila ada kelainan yang mungkin terjadi pada janin. Sekian pemaparan video saya di saat ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan akhir kata diucapkan selamat sore.